Baik, salam sehat untuk kita semua. Semoga kita diberi kesehatan terus sampai tua nanti. Amin. Dan semoga kita banyak duit. Oke, perkenalkan saya Raihan Rabbani Hendrawan dari Sosiologi A 2023. Pada kesempatan kali ini, demi menjaga integritas dalam diri dan rasa kepedulian saya terhadap negara ini, izinkan saya sedikit bercerita tentang pendapat saya mengenai makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis yang diusung pemerintahan Prabowo Subianto menjadi salah satu program nasional yang ambisius dalam upaya memperbaiki kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Namun, dari berbagai laporan investigatif, pelaksanaan program ini menunjukkan banyak persoalan mendasar baik dari sisi perencanaan, implementasi maupun pengawasan. Sejak awal, desain program ini tampak terburu-buru dan kurang mempertimbangkan keragaman kondisi sosial ekonomi di daerah. Alih-alih menjadi solusi untuk masalah stunting dan kurang gizi, program ini justru membuka potensi baru terhadap inefisiensi, pemborosan, dan penyalahgunaan anggaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis kritis terhadap realisasi program ini dengan menyoroti akar masalah dan implikasi jangka panjangnya. Pertama-tama, ketidaksiapan daerah dalam menerima program ini menjadi permasalahan utama. Berdasarkan laporan investigasi media, banyak daerah yang kebingungan soal pendanaan tambahan, logistik, dan tenaga kerja untuk menjalankan program makan gratis ini. Alih-alih memperdayakan potensi lokal, banyak pemerintah daerah yang seakan-akan terpaksa menunjuk pihak ketiga tanpa prosedur yang transparan. Tidak jarang, makanan yang disajikan juga tidak sesuai standar gizi yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan nasional tanpa kesiapan daerah hanya melahirkan ketimpangan baru dan memperparah beban administratif. Selain itu, laporan lain mengungkapkan bahwa dalam prakteknya persediaan makanan bergizi justru dikendalikan oleh banyak aktor yang memiliki hubungan dekat dengan lingkaran kekuasaan. Nah, Tempo mencatat keterlibatan kroni-kroni politik dalam proyek pengadaan bahan makanan dan distribusi makanan gratis. Hal ini mengindikasikan bahwa program sosial yang seharusnya berlandaskan prinsip keadilan justru menjadi ladang baru untuk patronase politik. Dengan kata lain, program ini berpotensi mereproduksi budaya korupsi yang selama ini menjadi masalah struktural di Indonesia. Ketika kita mencoba membandingkan dengan negara lain yang menerapkan program makan gratis yang serupa, kita menemukan bahwa Indonesia jauh dari standar keberhasilan gitu. Misalnya kita melihat praktik makan siang gratis di negara lain seperti Finlandia dan Jepang gitu, menunjukkan negara-negara itu kunci keberhasilan adalah transparansi gitu dan keterlibatan komunitas serta keberlanjutan anggaran. Sayangnya dalam konteks Indonesia justru transparansi rendah, komunitas tidak dilibatkan, dan keberlanjutan fiskal menjadi tanda tanya besar. Nah, akibatnya program yang semestinya memperkuat ketahanan gizi ini justru justru mengandung resiko pemborosan sumber daya di negara. Nah, kejadian di lapangan, program ini juga menghasilkan limbah makanan dalam jumlah yang sangat besar. Berdasarkan berita-berita di media tentang masalah sampah, banyak makanan yang tidak habis karena makanan tersebut dianggap tidak memenuhi selera anak-anak atau tidak layak konsumsi. Bayangkan, bahkan tidak layak konsumsi. Nah, hal ini tuh mencerminkan kegagalan dalam memahami preferensi pribadi dan kebutuhan kultural penerima manfaat. Tapi lebih daripada itu, membuang makanan dalam skala besar di tengah ancaman krisis pangan global adalah bentuk ironi kebijakan yang fatal. Di dunia ini kita sedang menghadapi krisis pangan, tapi di sisi lain kita buang-buang makanan. Sangat ironis sekali. Tidak hanya dari sisi substansi, selanjutnya kita bahas ya. Tidak hanya dari sisi substansi, dari aspek administratif program, hal ini juga menambah beban birokrasi daerah. Banyak sekolah harus membentuk tim khusus untuk mengurus distribusi, pendataan, dan evaluasi makanan harian gitu. Laporannya tiap hari. Padahal guru-guru kan udah dibebani oleh tugas administrasi pendidikan, ngajar, dan lain-lain. Dalam jangka panjang, hal ini bisa mengganggu fokus utama sekolah yang sebagai lembaga pendidikan menjadi lembaga laporan. Nah, kebijakan yang tidak mempertimbangkan beban kerja ini menunjukkan lemahnya analisis kebijakan pada tahap perencanaan. Pada hari pertama pelaksanaan program ini, berita melaporkan kekacauan distribusi di banyak daerah. Makanan datang terlambat, kualitas menurun, bahkan ada yang nggak dapat makanannya
atau makannya nggak nyampe di lokasi. Kekacauan ini memperjelas bahwa kebijakan besar tidak bisa hanya bertumbuh pada janji politik, melainkan membutuhkan kesiapan sistemik dan kolaborasi multi pihak. Nah, sebaliknya, pengabaian terhadap aspek teknis ini menunjukkan sifat populis dari program tersebut. Aspek penting lainnya adalah soal ketahanan fiskal negara. Dengan anggaran puluhan triliun, program makan bergizi gratis ini beresiko menggerus ruang fiskal yang seharusnya digunakan untuk investasi jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur yang kemarin diefisiensi. Ketergantungan yang tinggi terhadap belanja rutin populis bisa membahayakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Apalagi realisasi program masih belum menunjukkan indikator efektivitas yang jelas. Nah, kemudian pengawasan program ini juga terbilang lemah. Banyak daerah yang tidak memiliki sistem audit internal yang memadai gitu untuk mengawasi pengadaan makanan. Akibatnya praktik markup harga, pengadaan fiktif, makanan berkualitas rendah menjadi hal yang umum terjadi. Tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan independen, potensi kerugian negara dari program ini akan semakin besar seiring waktu. Hal ini menjadi peringatan serius bahwa kebijakan sosial tanpa akuntabilitas hanya akan menjadi beban negara. Oke, di sisi lain, program ini juga menyingkirkan aspek pemberdayaan lokal. Alih-alih mengoptimalkan potensi dapur komunitas seperti koperasi ataupun kantin sekolah, program ini justru diserahkan ke perusahaan yang besar yang berada di lingkar kekuasaan gitu. Hal ini membunuh inisiatif lokal dan memperdalam ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat. Jika ini dibiarkan, maka program makan bergizi justru memperlemah otonomi daerah yang menjadi prinsip dasar dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Dalam jangka panjang, program ini juga beresiko membentuk budaya yang ketergantungan gitu. Anak-anak dan orang tua bisa menganggap bahwa negara harus selalu menyediakan makanan gratis tanpa ada upaya dari mereka sendiri untuk memperbaiki kondisi di keluarga gitu. Ya udah tinggal nunggu pemerintah aja, jadinya malas-malasan gitu. Padahal solusi jangka panjang terhadap masalah gizi ini adalah pendidikan dan pemberdayaan, bukan pemberian jangka pendek secara terus-menerus. Tanpa keseimbangan antara bantuan dan pendidikan, program ini hanya menghasilkan efek yang sesaat, efek sebentar doang. Dari sisi politis, kita beralih lagi ya. Kita beralih ke sisi politis. Program makan bergizi gratis juga patut dikritik karena lebih berfungsi sebagai alat propaganda ketimbang solusi sistemik, sebagai alat kampanye doang. Banyak baliho, iklan, dan publikasi program ini menonjolkan nama Prabowo dan Gibran dibandingkan menjelaskan manfaat substantif dari program ini. Hal ini memperlihatkan bahwa kebijakan ini cenderung dipolitisasi demi kepentingan elektoral jangka pendek daripada komitmen jangka panjang terhadap pembangunan manusia. Dengan kata lain, ini cuma alat kampanye doang, Pak. Gitu. Mereka nggak peduli programnya bagus atau enggak, jangka kedepannya oke atau enggak, tapi yang penting menang pemilu dulu. Nah, simpel kayak gitu. Nah, selanjutnya ketimbangan distribusi juga menjadi masalah serius dalam implementasi program ini. Dari laporan Tempo, daerah-daerah yang dianggap sebagai lumbung suara bagi pasangan Prabowo Gibran cenderung mendapatkan prioritas dalam realisasi program. Misalnya begini, misal di provinsi A banyak yang memilih Prabowo Gibran. Di situ menjadi prioritas makan bergizi gratis. Loh. Bukankah ini proyek nasional? Hal ini tuh mencerminkan ya, adanya bias politik dalam distribusi kebijakan sosial yang bertentangan dengan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan bertentangan dengan konstitusi juga. Nah, selain itu, ada juga masalah lain, teman-teman. Dalam pengadaan bahan makanan yang bergantung pada jaringan tertentu, orangnya itu aja. Banyak petani kecil, petani lokal yang akhirnya termarginalkan karena pengadaan dikuasai oleh korporasi besar yang dekat dengan lingkaran kekuasaan. Padahal jika program ini memang dirancang dengan serius gitu, ini tuh bisa menjadi roda penggerak ekonomi rakyat melalui pemberdayaan petani dan UMKM lokal atau komunitas lokal tadi. Ketidakberpihakan ini menunjukkan kegagalan kebijakan dalam mendorong ekonomi rakyat. Untuk yang selanjutnya dan yang terakhir, kritik terbesar terhadap program ini adalah tidak adanya evaluasi secara akademis gitu, berbasis data. Hingga kini belum ada laporan resmi berbasis penelitian yang mempublikasikan dampak nyata dari program ini terhadap perbaikan status gizi bagi anak-anak di Indonesia gitu. Nah, tanpa evaluasi yang berbasis bukti ini, program ini hanya akan menjadi proyek politis yang tidak bisa jangka panjang. Kayak gitu. Pemerintah seharusnya membuka data, mengundang akademisi independen gitu, melakukan audit,
secara menyeluruh untuk menilai efektivitas program ini secara objektif. Ya, berdasarkan analisis-analisis yang sudah saya bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa program makan bergizi gratis adalah contoh nyata dari kebijakan yang mengedepankan pencitraan politik daripada solusi struktural. Tanpa perbaikan yang serius, program ini hanya akan menjadi beban fiskal baru dan memperburuk kultur korupsi di Indonesia. Alright? Kita sebagai rakyat harus terus menekan hal ini, terus mengkritik supaya ada perbaikan ke depannya. Ya, cukup sekian penyampaian apa yang saya pikirkan demi menjaga integritas dalam diri dan demi kepedulian saya dengan negara ini, begitu. Walaupun saya bukan penerima manfaat, tapi saya masih ada rasa peduli. Baik, sebelum saya tutup, mungkin teman-teman yang menonton ini bertanya-tanya kenapa saya berpakaian dan berpenampilan seperti ini gitu. Jadi saya kurang beruntung ya teman-teman. Kemarin saya bawa motor dan kecelakaan dijahit 4 dan beginilah hasilnya. Baik, saya tutup. Saya Raihan Rabbani Hendrawan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kritik dan saran sangat diterima. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih banyak. Dadah.